Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Raul Jordan Limbong dengan NIM 607012330144. Saya berasal dari jurusan D3 Sistem Informasi Telkom University dan dari kelas AKP 49 Gabungan 02. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan refleksi pribadi saya mengenai pengalaman mengikuti ibadah persekutuan Oikumene Telkom University dari minggu pertama hingga minggu ke-8. Dalam refleksi ini saya akan menguraikan yang pertama itu ada tema khotbah, lalu ada ayat firmannya, lalu pemahaman dan pelajaran rohani yang saya peroleh pada setiap minggunya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana pesan-pesan tersebut dapat saya rasakan dan terapkan dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa di Telkom University. Tapi sebelumnya maaf Bunda dan kakak pengurus, saya tidak menghadiri ibadah Oikumene PMK Telkom University pada minggu 1 hingga minggu ke-5 karena saya belum mengetahui bahwa ibadah tersebut bersifat wajib dan juga dijadikan sebagai bahan tugas besar. Pada minggu 1 hingga minggu ke-5 saya masih bergereja di luar Telkom University. Saya baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman saya yang bernama Adriel selepas kelas AKP 49 Gabungan 02 pada hari Sabtu. Jadi pada refleksi minggu 1 hingga minggu ke-5 tidak saya isi atau saya kosongkan. Jadi kita lanjut ke minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini Oikumene PMK Telkom University ditiadakan dan digantikan dengan ibadah di gereja masing-masing, dan saya beribadah di gereja HKI Juanda secara online. Tema yang diangkat pada ibadah minggu ke-6 di gereja HKI ini adalah diperlengkapi dalam pelayanan dengan ayat firman 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Dengan pembicara Pendeta Samuel Huta Barat. Insight yang saya dapatkan pada ibadah ini adalah sangat berkesan karena bersamaan dengan perayaan ulang tahun HKI Juanda yang ke-10. Prosesi dari setiap sektor, bunga dan silua, serta video perjalanan gereja membuat saya melihat betapa besar proses dan pergumulan yang sudah Tuhan bawa selama 10 tahun. Semua itu mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani dan pelayanan itu bukanlah sesuatu yang instan, melainkan dibentuk melalui kesetiaan dan penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Firman dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 mengajarkan bahwa Paulus meskipun terpenjara tetap menguatkan Timotius untuk bertahan dalam ajaran yang benar. Dari khotbah ini saya belajar bahwa tantangan seperti ajaran-ajaran yang menyimpan tekanan iman atau sikap manusia yang mulai menjauh dari Tuhan juga terjadi pada zaman sekarang. Karena itu kita perlu terus berpegang pada firman, sebab hanya firman Tuhan yang mampu memperlengkapi kita untuk hidup benar, melayani, dan bertahan menghadapi pergumulan. Pesan pentingnya adalah bahwa setiap jemaat adalah pelayan dan Tuhanlah yang memperlengkapi kita melalui firman dan rohnya. Pengalaman pribadi saya setelah mengikuti ibadah 6 ini, saat mengikuti ibadah ini saya merasa firman yang disampaikan sangat relevan dengan hidup saya sebagai mahasiswa. Terkadang saya merasa sibuk, lelah, atau kurang konsisten dalam membaca firman dan beribadah. Ada juga momen ketika saya merasa iman saya melemah atau lebih mengandalkan diri saya sendiri. Namun melihat perjalanan HKI Juanda yang tetap bertahan meskipun harus berpindah-pindah tempat dan menghadapi berbagai kesulitan, saya merasa dikuatkan bahwa kesetiaan itu terbentuk melalui proses, bukan muncul secara tiba-tiba. Ibadah ini membuat saya merenungkan bahwa gereja bisa terus bertumbuh karena Tuhan yang memimpin. Maka hidup saya juga
akan ia tuntun ketika saya mau setia dan terus belajar dari firman. Melalui pesan minggu ini, saya terdorong untuk lebih tekun mengikuti ibadah, lebih siap terlibat dalam pelayanan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai perlengkapan utama dalam keseharian saya sebagai mahasiswa Telkom University. Selanjutnya, refleksi ibadah minggu ke-7. Ibadah minggu ke-7 ini berpapasan dengan ulang tahun PMK Telkom University. Tema yang diangkat adalah Come as Guest, Living as Family. Ayat firmannya ada pada Roma pasal 12 ayat 10. Pembicaranya adalah Gembala Ben Yasyar. Insight yang saya dapatkan dari ibadah ini adalah saya belajar bahwa bergaul bukan hanya soal mencari teman yang membuat kita merasa nyaman, tetapi juga memahami bahwa setiap hubungan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bisa menjadi bagian dari proses pembentukan diri. Memilih lingkungan yang baik memang penting, tetapi itu tidak berarti kita harus menutup diri dari orang-orang baru. Justru lewat pertemuan-pertemuan yang tidak terduga, Tuhan sering memperlihatkan bahwa manusia memang diciptakan untuk hidup dalam relasi. Ada teman-teman yang ketika kita temui terasa langsung nyambung atau sefrekuensi, entah cara berpikirnya, cara menanggapi sesuatu, atau nilai-nilai yang mereka pegang. Kecocokan seperti ini membuat saya sadar bahwa Tuhan kadang mempersatukan orang-orang tertentu untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Hubungan yang baik bukan semata faktor keberuntungan, tetapi juga karya Tuhan yang menyatukan hati orang-orang yang sama-sama hidup dalam kasih-Nya. Pengalaman pribadi saya setelah mengikuti ibadah di minggu 7 ini adalah ada masa di hidup saya ketika saya merasa lebih aman untuk menutup diri. Saya pernah berpikir bahwa menjalani segala sesuatu seorang diri jauh lebih mudah daripada membuka hati lalu akhirnya kecewa. Saya terbiasa berpikir bahwa selama saya kuat, saya tidak membutuhkan siapapun. Namun, pengalaman itu berubah sejak saya memulai kuliah di Telkom University. Secara perlahan saya bertemu dengan orang-orang yang sikap dan perhatiannya tulus. Mereka menerima saya tanpa syarat, membuat saya merasa dihargai tanpa harus berpura-pura. Dari pertemuan demi pertemuan itu, saya mulai menyadari bahwa saya tidak harus menghadapi semuanya seorang diri. Melalui teman-teman yang saya temui di kampus, saya belajar bahwa tidak semua hubungan membawa luka. Ada juga relasi yang justru menjadi tempat saya dipulihkan dan bertumbuh. Saya merasa Tuhan memakai mereka sebagai pengingat bahwa menutup diri bukanlah jalan yang benar. Ada komunitas yang Tuhan sediakan untuk menjadi rumah kedua, tempat saya belajar membuka hati, kembali percaya, dan berjalan bersama orang-orang yang mendukung pertumbuhan iman serta kehidupan saya. Lalu yang terakhir, refleksi ibadah minggu ke-8. Dan di minggu ini Oikumene PMK Telkom University juga ditiadakan, dan saya bergereja di HKI Juanda juga dengan tema memelihara diri dalam kasih Tuhan Allah, dengan ayat firman Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23, dengan pembicara Pendeta Samuel Huta Barat. Insight yang saya dapatkan pada ibadah minggu ini adalah bahwa kita harus selalu memelihara diri dalam kasih Tuhan Allah, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Firman dalam Yudas mengingatkan bahwa banyak ajaran yang menyesatkan, banyak godaan, dan banyak orang yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, kita perlu membangun iman, tetap berdoa, dan menjaga diri supaya tidak lanjut dalam arus yang salah. Dari khotbah minggu ini, saya belajar bahwa memelihara diri bukan soal menjaga diri sendiri, tetapi juga mengingatkan dan menolong orang lain yang sedang lemah iman. Kita diajak untuk menunjukkan kasih
kasih dan kesabaran kepada teman-teman yang mulai menjauh dari persekutuan atau sedang bergumul. Memelihara kasih Allah yang berarti hidup dalam belas kasihan, menjadi pribadi yang bijak, kuat, dan mampu membawa orang lain kembali kepada kebenaran. Khotbah ini juga mengajarkan kita bahwa di tengah dunia ini penuh godaan dan penyesatan. Satu-satunya cara untuk tetap kuat adalah dengan tinggal dalam kasih Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman, berdoa, dan menjaga hati kita dipelengkapi untuk menghadapi segala tantangan. Pengalaman pribadi saya setelah mengikuti ibadah ini, waktu ibadah ini saya merasa tema memelihara diri dalam kasih benar-benar penting buat saya pribadi. Di kampus ada kalanya saya bertemu teman yang cerita masalahnya, dan seringkali saya ikut campur tanpa pikir panjang. Setelah mendengar khotbah ini, saya sadar bahwa sebelum membantu orang lain, saya perlu menjaga hati saya lebih dulu supaya apapun yang saya lakukan benar-benar berdasarkan kasih, bukan emosi atau keinginan sendiri. Saya juga diingatkan untuk lebih sering berdoa dan membaca Alkitab, karena itu membuat saya tetap berada dalam kasih Tuhan. Dan kadang saya masih suka marah, iri, atau mudah terganggu oleh sikap orang lain. Tetapi pesan firman ini mengingatkan saya bahwa memelihara diri harus dimulai dari hati yang penuh kasih. Melalui ibadah ini, saya ingin belajar menjadi pribadi yang kuat di dalam Allah, tetap menjaga diri dalam kasih-Nya, dan membawa teman-teman saya tetap bertahan di dalam iman. Saya ingin kehadiran saya menjadi berkat, bukan masalah, tetapi menolong orang lain untuk tetap hidup dalam kasih Kristus. Ya, sekian rangkuman refleksi ibadah dari minggu 1 hingga minggu ke-8 yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih.